Salam teman-teman KAA Gia Raja Wali, teman-teman kelas batita, balita, teman-teman kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Apa kabar semuanya? Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat supaya firman yang kami belajar kami dapat mengerti dan memahami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat 40. Nah, namun dalam perenungan ini kita hanya membaca ayat yang ke-37 saja. Teman-teman di rumah bisa minta tolong papa, mama untuk membacakan mulai dari ayat yang ke-34 ya sampai ayat 40 supaya dimengerti dan dipahami. Nah, tapi kita hanya dalam perenungan ini hanya ayat yang ke-37. Mari kita bacanya cara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya Tuhan mau supaya seluruh hidup kita serahkan bagi Tuhan. Amin ya. Nah, sesuai dengan tema kita, tema gereja kita sepanjang bulan November ini, yaitu berbicara tentang keluarga. Secara khusus dalam minggu ini temanya yaitu keluarga, tempat menabur dan merawat benih-benih kasih. Wow, luar biasa ya temanya ya, cukup menarik ya. Saya yakin, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di rumah pasti punya keluarga. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga? Nanti dalam firman Tuhan ini saya akan menyampaikan 2 jenis keluarga. Apa saja? Yang pertama, keluarga secara jasmani. Wow. Apa itu keluarga secara jasmani? Keluarga secara jasmani terdiri dari ayah atau bapak, terdiri dari ibu atau mama, kakak, dan adik. Nah, itu disebut sebagai keluarga jasmani. Bisa juga ditambah opa, oma, om, dan tante. Nah, kenapa disebut sebagai keluarga jasmani? Karena memiliki hubungan darah, ikatan darah. Jadi, yang memiliki hubungan ikatan darah itu disebut dengan keluarga jasmani. Nah, jenis keluarga yang kedua adalah keluarga secara rohani. Keluarga secara rohani bisa juga disebut sebagai keluarga Allah. Nah, siapa yang menjadi anggota keluarga Allah? Yang menjadi anggota keluarga Allah adalah setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus dalam hati, maka dia termasuk anggota keluarga Allah atau disebut keluarga secara rohani. Misalnya kita yang berada di jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Bisa juga kita disebut sebagai keluarga secara rohani. Meskipun kita berbeda-beda, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari
Sulawesi, ada yang dari Maluku, Papua. Meskipun kita berbeda-beda suku, tetapi kita disebut sebagai keluarga Allah. Kenapa? Karena kita sama-sama sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Nah, bisa saja ada orang yang di Afrika, ya, ada orang yang di Afrika, dia percaya Tuhan Yesus. Apakah termasuk keluarga rohani? Iya, dia termasuk keluarga kita, keluarga secara rohani atau keluarga Allah. Orang Amerika yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dia termasuk keluarga kita? Iya, dia termasuk keluarga kita. Orang India yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dia keluarga kita? Iya, dia keluarga kita. Meskipun kita tidak mengenal mereka, bahkan kita tidak pernah bertemu sekalipun, tapi kita adalah keluarga. Mengapa? Karena kita sama-sama sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, lalu bagaimana supaya keluarga secara jasmani dan keluarga secara rohani bisa berkumpul dan bersatu? Nah, supaya berkumpul dan bersatu, Tuhan membuat sebuah ikatan. Ikatan itu disebut dengan ikatan kasih. Kasih inilah yang mengikat antara keluarga ini supaya bersatu. Ya. Dan kasih ini adalah sebuah kebutuhan. Misalnya seorang anak pengen dikasihi oleh orang tuanya, atau seorang adik pengen dikasihi oleh kakaknya, dan juga sebaliknya, orang tua pengen dikasihi oleh anak-anaknya. Nah, kasih adalah sebuah kebutuhan yang mengikat keluarga-keluarga ini. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tapi Tuhan mau juga supaya kita tidak hanya mengasihi keluarga kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengasihi sesama kita. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini di ayat yang ke-39 Matius pasal 22 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Jadi Tuhan tidak hanya mau kita mengasihi keluarga kita, tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Nah, ini pertanyaannya menarik. Sesama kita adalah orang-orang yang kita sudah kenal maupun kita belum kenal mereka. Ya. Mereka ada di sekitar kita. Mungkin ada yang tinggal sama-sama satu RT. Ya, mereka adalah sesama kita. Mereka yang tinggal dalam satu kelurahan, nah mereka sesama kita. Mereka yang tinggal dalam satu kota, misalnya kota Jakarta, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang sudah percaya Tuhan Yesus maupun tidak percaya Tuhan Yesus, yang mau beragama Kristen atau tidak beragama Kristen, mereka adalah sesama kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita mengasihi mereka. Nah, cara mengasihi seperti apa? Gampang. Cara mengasihi itu ketika kita melihat mereka mengalami kesusahan, kita tolong mereka. Itu bukti kasih kita terhadap sesama. Atau melihat mereka kelaparan. Wah, saat-saat ini dalam masa-masa COVID ini, virus COVID ini, banyak orang kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada stok makanan di rumah. Kenapa tidak ada makanan di rumah? Karena tidak punya pekerjaan, karena di PHK ya, di PHK di kantornya, diberhentikan di kantornya. Jadi dia tidak punya penghasilan sehingga banyak orang lapar. Nah, apa sikap kita untuk membuktikan kasih Tuhan? Sikap kita adalah memberi mereka makanan. Wah, seperti yang dilakukan oleh gereja kita.
melihat orang-orang yang kesusahan, kelaparan, selalu memberikan makanan, membuat nasi kotak, lalu membagi-bagi kepada mereka yang kekurangan makanan. Nah, itu bukti kasih kita terhadap sesama. Tapi teman-teman, ada kasih yang paling utama dan paling pertama harus dilakukan terhadap sesama kita. Memang kasih yang lain itu penting, tapi kasih yang utama ini lebih penting. Nah, apa kasih yang utama? Itulah menceritakan kasih Tuhan kepada sesama-sesama kita yang belum mengalami kasih Tuhan. Nah, caranya apa? Caranya adalah memberitahukan bahwa Yesus datang ke dunia. Wah, sebentar lagi kita akan masuk dalam masa raya Natal. Dan minggu ini adalah minggu Advent pertama. Menjelang Natal, minggu-minggu sebelumnya itu, sekitar 4 minggu sebelumnya disebut dengan masa-masa Advent. Ya, Yesus datang, lahir di dunia ini. Dia mati, dia menderita, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita yang berdosa. Seharusnya kita yang berdosa ini dihukum oleh Tuhan, tetapi Yesus datang menggantikan kita. Dia yang menanggung dosa kita. Nah, setelah dia menanggung dosa kita, kita yang percaya kepada dia diselamatkan. Nah, ini yang harus diceritakan. Ini kasih yang utama. Di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa kasih terbesar Allah akan dunia ini? Kasih terbesar Allah akan dunia ini adalah dia datang menjadi manusia. Dia menderita, dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Yang tadinya dihukum tidak jadi dihukum, tapi memiliki kepastian keselamatan, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah kasih yang harus kita sampaikan kepada sesama kita. Kenapa disebut kasih yang utama? Karena begini teman-teman, kalau kita menolong mereka dengan makanan misalnya ya, ketika orang lapar kita kasih mereka makan, mereka kenyang, tapi setelah itu lapar lagi. Mereka sakit, kita rawat mereka sembuh, tapi setelah itu mereka sakit lagi. Artinya kasih yang diberikan dalam berupa uang, makanan itu sifatnya sementara. Tapi kasih yang bersifat kekal itulah kasih Allah. Menceritakan kasih Allah kepada teman-teman kita. Menceritakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Nah, jadi ketika kita menceritakan kasih Allah kepada mereka lalu mereka percaya, maka mereka selamat. Artinya mereka juga memiliki kepastian masuk surga. Ini yang disebut dengan apa? Mengasihi sesama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lalu apakah semua orang bisa melakukan hal demikian? Tidak. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya kita bisa mengasihi orang tua kita, kita bisa mengasihi adik kita, kita bisa mengasihi kakak kita, meskipun mereka menyakiti kita, kita mengasihi sesama kita, meskipun mereka tidak mengasihi kita, jikalau kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Nah, cara mengasihi Tuhan itu apa? Yang pertama, pasti sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus. Yang kedua adalah
pasti dia hidup dalam doa. Hidup dalam doa itu artinya di rumah dia selalu berdoa. Ketika bangun pagi dia berdoa. Tidur malam dia berdoa. Dia mau makan dia berdoa. Pokoknya apa saja selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Nah, berdoa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan. Nah, yang berikut adalah ciri mengasihi Tuhan adalah selalu membaca firman Tuhan. Nanti ada yang bilang, oh saya belum bisa baca firman Tuhan. Wah, itu hanya alasan. Kenapa? Karena kalau kita belum bisa baca firman Tuhan, kita bisa minta tolong papa mama atau kakak. Papa, mama atau kakak, bantu saya ya bacakan Matius pasal 22. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Alkitab. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan terhadap kita. Nah, dan tidak hanya itu saja, tapi ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah senantiasa hidup dalam persekutuan, hidup dalam penyembahan. Dia senantiasa memuji Tuhan, dia nyanyi lagu-lagu rohani, ya, dia bermain musik rohani, dia mengajak papa mama, ayo pak, kak, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama, kita membaca firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Itu adalah apa? Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka pasti kita bisa mengasihi orang tua kita, kita bisa mengasihi sesama kita, dan meskipun mereka menyakiti kita, tapi kita tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka bukan karena kemampuan kita, tapi kita mengasihi mereka karena Tuhan yang menaruh kasih itu dalam diri kita. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mampukan dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, dan kami mampu mengasihi keluarga kami juga mampu mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.